Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah pelajaran yang ketiga untuk bab ke-21, tasrif rubai mazid, ya, karena bab 21 dari buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab, Dasar-dasar Ilmu Nahwu dan Tasrif, itu membahas tasrif rubai. Tasrif rubai itu ada yang mujarrad, dan itu dibahas di bagian pertama. Ada yang mazid. Mazid artinya tambahan. Rubai itu artinya 4 huruf. Kalau mazid ada tambahannya. Tambahannya adalah bisa 2, bisa 1. Ya. Tambahan 2 huruf yang termasuk wazan if'alallah. Jadi if'alallah itu rubai 4 huruf, mazid tambahannya adalah 2 huruf. Alif di depan dan lam di akhir. Nah, baik. Sehingga kalau kita mengetahui wazan ini, bahwa kata ini, wazannya ini, memudahkan kita mencari akar kata di kamus. Karena yang pertama kita cari adalah fa fiilnya, bukan di alifnya. Jadi kalau if'alallah, yang masuk kata ini adalah iqsya'arra, itu nyarinya di kamus, cari di qaf di bagian awal. Kemudian setelah qaf, deretan huruf berikutnya adalah shin. Begitu. Nah, jadi perhatikan huruf intinya. Itu fungsi utama dalam tasrif, agar kita bisa mengurai akar katanya. Baik, kita akan mempelajari wazan if'alallah, yang termasuk tasrif rubai mazid. If'alallah ini termasuk wazan kata kerja atau fiil yang lazim, tidak memiliki objek, sehingga kita hilangkan isim maf'ulnya. Ya, tidak memiliki isim maf'ul karena tidak memiliki objek. Nah, kalau dicetakan sebelumnya di buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab, kita sebutkan isim maf'ulnya. Karena dari referensi-referensi tasrif itu ada yang menyebutkan isim maf'ulnya. Nah, itu sebagai rumusan saja, sebagai template rumusan. Walaupun secara penggunaan tidak ada objeknya, sehingga tidak perlu isim maf'ul. Baik, kita lihat sekarang rumus tasrif istilahi sahih untuk if'alallah. Fi'il madhinya adalah if'alallah. Fi'il mudhari'nya yaf'alillu. Masdarnya adalah if'illalun. Ya. Nah, sebagian referensi menasobkan. Jadi masdarnya adalah if'illalan. Begitu. Tidak masalah, karena itu hanya sekedar rumusan saja, template saja. Isim fa'ilnya adalah muf'alillun. Fi'il amarnya if'alillah. Fi'il nahinya adalah la taf'alillah. Nah, sekarang kita coba tasrif dengan kata iqsya'arra. Iqsya'arra artinya gemetar. Bisa bermakna merinding atau gemetar. Nah, fi'il madhinya adalah iqsya'arra, yang artinya dia, seorang laki-laki, telah gemetar. Fi'il mudhari'nya yaqsya'irru, dia seorang laki-laki sedang atau akan gemetar. Masdarnya adalah iqsyi'rarun, keadaan atau kondisi gemetar. Isim fa'ilnya adalah muqsyairun, orang yang gemetar. Fi'il amarnya iqsya'irra, gemetarlah. Fi'il nahinya la taqsya'irra, jangan engkau gemetar. Nah,
Kemudian contoh kata-kata lain yang sesuai dengan wazan if'alalla adalah selain iksya'arra yang berarti gemetar, juga ada itmahalla yang artinya lenyap atau hilang. Ada juga itma'anna yang artinya tenang. Ada juga isyra'abba yang maknanya melongokkan leher untuk melihat. Kemudian ada kata isma'azza yang artinya menjauh atau sombong. Ada kata ikfaharra yang artinya gelap atau muram, berkaitan dengan kondisi wajah, penampakan wajah. Nah, kata-kata ini Anda boleh latih semua. Ya, Anda latih. Jadi kalau itmahalla di tasrif istilahi, itmahalla, yatmahillu, itmihlalun, mutmahillun, itmahilla, la tatmahilla, misalkan. Seperti itu. Anda coba semuanya. Anda tulis dengan rumusan itu, ya. Kemudian Anda tunjukkan kepada orang yang bisa mengoreksi jawaban Anda, Ustadz atau saudara kita yang telah belajar bahasa Arab, belajar tasrif. Anda coba perhatikan. Ada minta dikoreksi. Nah, begitu. Jadi kita penting untuk menghafal rumusnya, tapi cara menghafal itu bisa bermacam-macam. Bisa dengan sengaja dihafal, bisa juga dengan memperbanyak latihan sampai hafal. Dengan banyak menulis. Ya, menulis latihan-latihan itu. Kekurangannya biasanya adalah seorang kenapa belum juga bisa tasrif, kebanyakannya karena kurang menghafal atau kurang latihannya. Nah, kemudian untuk tasrif lughawi wazan if'alallah, ya, rumus tasrif lughawi fi'il madhinya if'alalla, if'alalla, if'alallu, if'alallat, if'alallata, if'alalna, if'alalta, if'alaltuma, if'alaltum, if'alalti, if'alaltuma, if'alaltunna, if'alaltu, if'alalna. Ini adalah tasrif lughawi fi'il madhi dengan urutan dhamir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Urutannya begitu. Nah, sekarang coba kita tasrif contoh kata itma'anna, tenang, ya. Itma'anna, itma'anna, itma'annu, itma'annat, itma'annata, itma'nanna, itma'nanta, itma'nantuma, itma'nantum, itma'nanti, itma'nantuma, itma'nantunna, itma'nantu, itma'nanna. Ya. Kemudian tasrif lughawi fi'il mudhari, rumusnya adalah yaf'alillu, yaf'alillani, yaf'alilluna, taf'alillu, taf'alillani, yaf'alilna, taf'alillu, taf'alillani, taf'alilluna, taf'alillina, taf'alillani, taf'alilna, af'alillu, naf'alillu. Ya. Jadi itu rumus tasrif lughawi fi'il mudhari'. Nah, ya, dicoba, dilatih. Kalau ini kan contoh-contoh saja yang ada di pelajaran ini, contoh-contoh saja. Anda coba berlatih. Kalau tadi tasrif lughawi fi'il madhi hanya menggunakan itma'anna, bagaimana kalau iksya'arra? Dicoba dilatih sambil diterjemahkan kata per katanya. Iksya'arra, dia seorang laki-laki telah gemetar. Iksya'arra, mereka dua laki-laki telah gemetar. Begitu seterusnya. Nah, sekarang tasrif lughawi fi'il mudhari' tadi sudah saya bacakan rumusnya. Kita coba dengan sebuah kata itmahalla, lenyap atau binasa,
kita tasrif fi'il mudhari'nya yatmahillu yatmahillani yatmahilluna, tatmahillu tatmahillani yatmahlilna, tatmahillu tatmahillani tatmahilluna, tatmahillina tatmahillani tatmahlilna. Ya. Atmahillu natmahillu, begitu ya. Kemudian fi'il atau isim fa'ilnya adalah kalau itma'anna, orang yang tenang, mutmainnun. Mutmainnun itu artinya seorang laki-laki yang tenang. Kalau dua orang laki-laki yang tenang adalah mutmainnani atau mutmainnaini. Kemudian banyak laki-laki yang tenang, mutmainnuna atau mutmainnina. Sedangkan seorang wanita yang tenang, mutmainnatun. Kemudian dua wanita yang tenang, mutmainnatani atau mutmainnataini. Banyak wanita yang tenang, mutmainnatun. Begitu ya. Isim maf'ul tidak ada, ya. Karena memang ini adalah wazan if'alallah, fi'ilnya lazim, fi'il-fi'il yang tidak memiliki objek. Ketika disebut dia seorang laki-laki gemetar, tidak perlu objek, karena dia sendiri yang mengalami itu, mengalami kondisi gemetar itu. Ketika disebut itma'anna, dia laki-laki sedang telah tenang, dia tidak punya objek, dia sendiri yang menjadi sasaran dari keadaan itu, keadaan gemetar, keadaan tenang, ya, sehingga tidak perlu maf'ul. Nah, kalau dalam sebagian referensi ada maf'ulnya itu sekedar sebagai template-nya. Template-nya itu artinya rumusnya saja. Nah, kemudian rumus tasrif lughawi fi'il amr, rumusnya adalah if'alillah, if'alillah, if'alillu, if'alilli, if'alillah, if'alilna. Ya. Contoh kata yang akan kita tasrif adalah itma'anna. Jadi fi'il amrnya adalah itma'inna, tenanglah engkau wahai seorang laki-laki. Itma'inna, tenanglah kalian dua orang laki-laki. Itma'innu, tenanglah kalian banyak laki-laki. Itma'inni, tenanglah engkau seorang wanita. Itma'inna, tenanglah kalian dua wanita. Itma'inna, tenanglah kalian banyak wanita. Kemudian fi'il nahi, misalkan la taqsya'irra, la taqsya'irra, la taqsya'irra, la taqsya'irru, la taqsya'irri, la taqsya'irra, la taqsya'irna, la taqsya'iranna, afwan. Jadi la taqsya'iranna. Ya. Baik. Kemudian latihan berilah harakat dan isilah bagian yang kosong berikut ini. Saya akan jawab satu baris saja. Anda bisa berlatih lanjutannya. Kemudian Anda tunjukkan kepada ustadz yang terdekat yang bisa membimbing Anda. Bisa juga, kalau ingin tahu jawabannya, saya sudah menulis kunci jawaban itu. Kunci jawaban soal-soal panduan mudah memahami bahasa Arab di Google Playbook. Nah, jawaban latihan ini pada baris yang pertama, itmihlalun. Jenis kata masdar, artinya keadaan atau kondisi lenyap atau hilang. Fi'il madhinya adalah itmahalla. Itmahalla. Nah, kemudian contoh penggunaan kata wazan if'alallah dalam kalimat, baik itu dalam Al-Quran maupun hadis, seperti isma'azzah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 45, "Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah." Dan jika Allah semata yang disebut, hati orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat merasa sombong dan menjauh. Isma'azzat itu merasa sombong dan menjauh.
Kenapa isma'azzat bukan isma'azza? Karena itu adalah fiil terhadap fa'ilnya qulubu. Qulub itu jamak dari jamak taksir dari benda yang tidak berakal. Nah, qulub. Sehingga dia jenisnya muannats. Nah, misalkan seperti abwab, pintu. Abwab itu futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Jadi dia di jenisnya muannas. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah taqsya'irru, merinding, bergetar. Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Bergetarlah atau merinding kulit orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Quran surah Az-Zumar ayat 23. Contoh lain, kata yang termasuk wazan if'alallah adalah isyra'abba, yang artinya melongokkan leher, memanjangkan leher untuk melihat sesuatu. Ini fi'il mudhari'nya ya, fayashra'ibuna. Nah, ada dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, fayunadi munadin ya ahlal jannah fayashra'ibuna wa yanzuruna fayaqulu hal ta'rifuna hadha fayaquluna na'am hadzal maut. Kemudian ada penyeru yang berseru, wahai penghuni surga, maka mereka pun melongokkan lehernya dan melihat. Itu fayashra'ibuna. Ditasrif fi'il mudhari'nya pada dhamir hum, begitu. Wa yanzurun, dan mereka melihat, fayaqulu, dan ada yang berkata hal ta'rifuna hadza, apakah kalian mengenal ini? Maksudnya kematian yang nanti akan disembelih sehingga tidak ada kematian lagi, sehingga seluruh penghuni surga akan merasa bahagia, sedangkan penghuni neraka begitu menyesal dan bersedih. Fayaquluna na'am, mereka berkata iya, penghuni surga berkata iya, hadzal maut, ini adalah kematian, dirupakan dalam bentuk seekor kibas, kambing domba jantan ya, yang putih. Nah, Allah Maha mampu berkuasa untuk merupakan sesuatu yang maknawi menjadi hissi, bisa dilihat, disaksikan. Nah, ketika maut disembelih maka tidak ada kematian selama-lamanya. Hidup kekal di akhirat. Yang masuk surga kekal di surga. Yang masuk neraka, ketika sebagiannya orang-orang yang masih ada iman sudah keluar dari neraka, maka yang tersisa adalah orang-orang yang akan menetap kekal di neraka. Karena yang masuk neraka itu terbagi dua, ada yang sementara, ada yang kekal. Yang sementara adalah orang yang masih ada iman tapi disiksa karena ada dosa-dosa besar yang tidak diampuni. Ada waktu mereka akan keluar dari neraka. Dan ada juga penghuni tetap neraka yang kekal selamanya di sana, yaitu orang-orang kafir atau musyrik yang melakukan kesyirikan dan syirik akbar. Nah, kemudian contoh penggunaan kata wazan if'alallah dalam kalimat, contohnya itma'anna, fa idza tma'nantum fa aqimus shalah. Jika kalian sudah dalam kondisi tenang, itma'nantum, kalian sudah tenang, maka tegakkanlah salat sebagaimana kondisi normal. Tidak lagi salat khauf maksudnya. Ini Quran surah An-Nisa ayat 103. Kemudian contoh dalam kitab-kitab para ulama, seperti dalam tafsir Al-Quran karya Syekh Ibn Utsaimin, anna dinal islami yuridu min mu'taniqihi an yakunu daiman ala tmi'nan wa sukun. Sesungguhnya agama Islam menginginkan dari pemeluknya agar mereka terus berada di atas ketentraman dan ketenangan. Itmi'nan itu masdar dari itma'anna. Demikian juga dalam syarah Riyadhus Shalihin karya Syekh Ibn Utsaimin, yang ini sebenarnya adalah sebuah ceramah beliau, kemudian ditranskrip ya, dibukukan, dicetak menjadi kitab. Idza lam talqa akhaka biwajhin abusin mukfahirrin bal biwajhin muntalik munsyarihin fa inna hadza minal khair. Jika engkau tidak menemui saudaramu dengan wajah muram lagi masam, namun justru dengan wajah ceria lagi cerah, sesungguhnya ini termasuk kebaikan. Ada kata mukfahirrin ya. Itu adalah dari fi'il ikfaharra. Mukfahir itu adalah fa'ilnya. Nah, demikian pelajaran kita kali ini.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.